Halo, selamat pagi. Makasih banyak ya sudah mau bantuin dan meluangkan waktunya buat ngobrol bareng hari ini. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Halo, selamat pagi juga, Kak. Alhamdulillah, keadaan saya hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Boleh perkenalan diri dulu nggak, Kak? Dan gimana pengalaman Kakak di semester 4 ini, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Nailus Yanatmila, Kakak bisa panggil saya Nailus. Dan untuk pengalaman di semester 4 ini cukup, apa ya, bisa dibilang challenging karena, di semester 4 ini tidak seperti yang di semester-semester sebelumnya, di semester 1 dan 3 yang di mana untuk tugasnya cukup, lebih banyak ya, memakan waktu, dan untuk pengalaman di kelas juga sangat berbeda dari di semester sebelumnya. Boleh jujur aja nggak, Kak, ini, untuk di semester 4 ini anak-anaknya tidak se-humble dan se-friendly dari teman-teman saya di semester 1 sampai 3. Untuk di semester 4 ini anak-anaknya, setelah saya perhatikan itu lebih individual maaf, lebih individual dan, ya kurang adanya kooperatif dan kerjasama yang ada di dalam kelasnya. Mungkin seperti itu, Kak. Oh, oke, Kak. Jadi saat hari ini saya bersama Kak Nailus ya. Jadi menurut Kakak di semester 4 ini tuh cukup challenging karena bukan hanya tugasnya aja yang banyak, tapi juga karena adanya lingkungan yang berbeda, di mana lingkungan sekarang itu terasa lebih individual gitu ya, Kak. Oke, Kak, jadi langsung aja ya, Kak. Jadi hari ini kita itu mau ngobrol-ngobrol santai aja soal kecemasan atau rasa nervous waktu presentasi. Dimana kita tahu banget bahwa hal ini tuh wajar karena banyak orang yang ngerasain, apalagi kalau lagi di bawah tekanan atau situasi yang nggak pasti. Nah, Kak, kalau Kakak sendiri kalau lagi ada jam kuliah, biasanya kegiatan apa sih, Kak, yang Kakak lakuin? Kayak diskusi kelompok, main game, atau sekarang lebih sering presentasi, Kak? Untuk kegiatan saya saat, jam perkuliahan, saya biasanya, mendengarkan atau, dan mencatat materi dari dosen yang disampaikan pada hari itu, ataupun mencatat informasi, dari presentasi yang teman-teman saya sampaikan, seperti itu. Oh, oke, Kak. Jadi kegiatan Kakak biasanya lebih sering buat mencatat informasi dari, teman Kakak yang lagi presentasi ya. Nah, ngomongin soal presentasi nih, Kak. Apa sih yang Kakak rasain, Kak, kalau misalkan, Kakak yang harus ngomong di depan banyak orang? Kayak Kakak ngerasa jantung mau copot atau ngerasa semua mata itu tertuju ke Kakak dan lagi nungguin Kakak ngelakuin kesalahan gitu, Kak? Presentasi nomor satu pasti nervous dulu ya sebelum presentasi itu. Eee, mung Kalau dari saya, itu karena saya itu, overthinking, apakah materi yang saya sampaikan itu dapat dipahami, apakah mereka, akan mendengarkan presentasi saya, apakah nanti penampilan saya itu cukup baik di depan kelas, apakah nanti apa itu namanya, apakah suara saya cukup jelas dan lain sebagainya. Dan ya itu adalah hal-hal yang biasanya saya rasakan di saat presentasi yang membuat saya, eee, sering nervous ketika saya, eee, menunggu giliran untuk presentasi, seperti itu. Oh, jadi yang saya dapetin dari Kakak tadi, biasanya yang Kakak rasain itu nervous karena Kakak, overthinking ya, kayak materi yang Kakak sampaiin ini udah dipahami nggak, mereka ngedengerin nggak apa yang Kakak jelasin gitu ya, Kak? Nah, biasanya,
rasa-rasa nervous itu munculnya di situasi atau di mata kuliah apa nih, Kak? Misalnya kayak waktu Kakak mau presentasi TEYL, habis itu Kakak ngerasa nggak enak sama dosennya, akhirnya Kakak nervous atau gimana, Kak? Mmm, Mungkin untuk rasa nervous saya ini muncul ketika saya ada di mata kuliah yang cukup serius, mungkin seperti, kualitatif, EIP, apalagi ya itu, developing material yang di mana, eee, mata kuliah itu cukup berat dan juga mungkin, eee, saya tambahkan juga untuk dosen-dosennya itu, yang cukup tegas yang di mana, membuat saya itu lebih tegang dan berusaha untuk apa ya, mempresentasikan penampilan saya supaya, baik, namun pada akhirnya nanti malah, menambah rasa nervous dan rasa, mmm, what is it, my anxiety seperti itu. Oke Kak, jadi menurut Kakak rasa cemas itu muncul di situasi waktu Kakak menghadapi yang mata kuliahnya serius ya Kak? Tadi kalau nggak salah developing material contohnya. Dan juga waktu dosennya itu tegas, di mana Kakak kerasa lebih tegang, di mana pada akhirnya Kakak merasa sangat nervous. Nah, menurut Kakak apa sih biasanya yang jadi pemicu utama rasa nervous atau rasa cemas itu muncul? Apa karena Kakak takut tiba-tiba lupa materi yang harus Kakak sampaikan, atau karena Kakak itu ngerasa nggak nyaman aja karena banyak orang yang merhatiin Kakak? Menurut saya, pemicu utama untuk rasa nervous itu, eee, sama seperti yang Kakak sampaikan. Yang pertama itu, takut waktu presentasi dan juga karena, eee, dilihat oleh banyak orang. Mmm, Mungkin dari saya juga menambahkan beberapa, mungkin seperti saat kita presentasi dan tidak ada yang fokus ke presentasi kita, itu nantinya kayak membuat kita, apa ya, kepercayaan diri kita menurun dan yang di mana akhirnya kita kehilangan fokus dan nantinya pas kita tadi, orang-orang baru akan, notice kita dan akhirnya nanti saya, apa ya, what is it, Eee, kayak gelagapan gitu untuk membenarkan dan, eee, meluruskan kembali materi yang akan saya sampaikan, mungkin seperti itu. Oh, oke Kak. Jadi yang aku tangkep dari jawaban Kakak tadi, pemicu utamanya itu karena, Kakak takut ngeblank, terus Kakak takut dilihat banyak orang, di mana itu ngaruh ke rasa kepercayaan diri Kakak, dan itu juga ngaruh ke, Kakak jadi nggak fokus karena orang-orang, ngelihat kita waktu kita salah, waktu kita nggak bisa nyampein materinya ya, Kak. Nah, jadi menurut Kakak rasa cemas itu datangnya di tengah-tengah presentasi atau sebelum presentasi nih, Kak? Dan biasanya reaksi Kakak kayak gimana? Contohnya, Kakak langsung ngeblank atau malah jadi kayak ngomongnya cepet banget kayak rapper gitu, Kak? Untuk saya sendiri mungkin rasa nervous itu muncul sebelum, saya presentasi dan di saat saya ingin presentasi, saya sebisa mungkin untuk, menenangkan diri saya dan mengingat kembali materi apa yang akan saya sampaikan, namun tidak jarang juga, waktu di tengah-tengah presentasi saya ketika terlalu mengingat satu materi dan ketika saya pindah ke materi yang lain, saya, lupa dengan apa yang akan saya sampaikan dan pada akhirnya ngeblank. Mmm, Biasanya saya akan mencoba untuk berhenti
berbicara dulu, mengingat kembali sebelum, berusaha menyampaikan kembali materi saya, dari apa yang saya ingat. Mungkin seperti itu. Oke Kak, jadi menurut Kakak rasa cemas Kakak itu biasanya datang sebelum dan waktu pertengahan ya Kak? Dimana sebelum presentasi reaksi Kakak biasanya Kakak bakalan coba buat menenangkan diri dulu dan sambil mengingat materi juga. Tapi kalau lagi di pertengahan presentasi, Kakak milih buat berhenti dulu sambil mengingat materi-materi apa yang seharusnya Kakak presentasiin. Nah, terus gimana sih Kak caranya Kakak supaya Kakak bisa bertahan sampai slide terakhir nih Kak, waktu rasa cemas tadi itu datang. Ada trik rahasia nggak Kak, biar Kakak itu tetap tenang? Contohnya kayak Kakak nyoba buat narik nafas dalam-dalam, atau kayak gimana Kak? Menurut saya sendiri, bagaimana saya bisa menyelesaikan presentasi dari awal sampai akhir itu, saya tidak ada trik-trik khusus sih, Kak. Eee, Kalau saya itu sebisa mungkin melakukan latihan pernafasan seperti menarik nafas dalam-dalam, terus dihembuskan, seperti itu. Eee, untuk menenangkan diri, kalau tidak, kita berhenti sejenak, seperti itu. Dan kalau kita sudah terlanjur melakukan kesalahan seperti salah ucap, atau lain sebagainya itu, eee, memang awalnya kita nanti akan nervous dan sedikit panik, tapi mungkin karena kita ini harus menyelesaikan presentasinya ya, itu mau tidak mau kesalahan dan kayak kepanikan tadi itu kita harus, kesampingkan dan fokus untuk menyelesaikan presentasi tersebut walaupun kita tahu kita melakukan beberapa atau banyak kesalahan, seperti itu. Oke Kak, jadi cara Kakak biar Kakak bisa selesai presentasi meskipun Kakak nervous, yaitu Kakak dengan ngelakuin teknik pernafasan, mmm, atau Kakak milih buat berhenti dulu ya Kak. Dan kalau misalkan Kakak udah ngelakuin kesalahan, Kakak nyoba buat tetap fokus ke materi yang mau Kakak sampein ini. Nah, selama ini Kakak udah pernah nyoba cara apa aja Kak buat ngurangin rasa cemas itu sebelum presentasi? Contohnya Kakak latihan dulu di depan kaca atau Kakak rekaman dulu sebelum tampil. Gimana Kak cara Kakak? Untuk cara saya mengurangi rasa nervous sebelum presentasi, yang pertama sama seperti apa yang Kakak sampaikan, saya pastinya menyiapkan, eee, materi presentasi itu jauh-jauh hari dan juga melakukan latihan seperti, berbicara di depan cermin ataupun menghafal materi yang akan saya sampaikan. Eee, dan juga saya, eee, meme mempelajari dan memahami materi dari presentasi saya, eee, untuk jaga-jaga kalau nanti saya di waktu pertengahan presentasi, saya masih bisa menyampaikan inti dari materi bagian tersebut, walaupun mungkin nantinya tidak sedetail ataupun sesempurna dengan hafalan yang saya lakukan sebelumnya. Mungkin ya kurang lebih seperti itu. Oke Kak, jadi trik Kakak buat kurangin rasa cemas itu dengan berbicara di depan cermin dan juga sambil ngehafal ya Kak. Nah Kak, dari dua cara tadi, menurut Kakak cara itu beneran ampuh nggak Kak buat ngurangin rasa cemas Kakak? Dan apa yang Kakak rasain? Contohnya karena Kakak udah berbicara di depan cermin itu membuat Kakak lebih tenang atau gimana Kak? Untuk menurut saya sendiri dengan melakukan, eee, 2 cara latihan seperti itu, bisa cukup membantu saya mengurangi rasa nervous saya karena, dengan begitu saya bisa mempersiapkan bagaimana, eee,
alur saya dalam menyampaikan materi saya walaupun pada akhirnya nanti tidak menghilangkan rasa nervous saya sepenuhnya, mmm, karena pada dasarnya saya adalah, pribadi yang biasa overthinking seperti itu. Oke Kak, jadi dari cara-cara Kakak tadi itu, bisa ya Kak untuk ngurangi rasa nervous Kakak meskipun itu nggak menghilangkan rasa nervous itu. Oke Kak, itu aja sih yang pengen aku tanyain ke Kakak, jawaban Kakak bener-bener ngebantu banget buat penelitian ini. Ada lagi nggak ya Kak yang mau Kakak sampein soal, rasa cemas ini? Untuk hal yang ingin saya sampaikan mungkin sedikit saja, kalau rasa kecemasan itu adalah hal yang wajar dirasakan oleh mmm, maaf, oleh semua orang ketika mereka akan presentasi ataupun menghadapi situasi yang tegang, mmm, dan rasa kecemasan itu tidak bisa dihilangkan dengan mudah dengan sekali coba atau 2 kali coba. Jadi, harus berproses seperti itu dan prosesnya juga, eee, pelan-pelan tidak apa-apa, mungkin seperti itu. Dan juga terima kasih Kak untuk, wawancaranya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau, banyak, kesalahan saat diwawancara seperti itu. Baik Kak, saya juga setuju banget dengan apa yang Kakak bilang, kalau misalkan rasa cemas itu wajar dan emang semua orang pasti pernah ngerasain rasa cemas, dan rasa cemas ini juga nggak mudah untuk dihilangkan, hanya dengan satu atau 2 kali coba. Baik Kak, makasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktu dan mau berbagi cerita hari ini, semoga hari Kakak selalu, ceria. Terima kasih banyak Kak. Baik Kak, saya juga setuju banget dengan